Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Afham Fayyad Wais. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Aku Bangga Padamu, Pahlawanku Sultan Hasanuddin. Terlahir dengan nama Imalom Basi. Sosok ini kemudian bergelar Sultan Hasanuddin. Sementara Belanda menjulukinya The Heaven, The Osten, alias ayam jantan dari timur. Berkat kegigihan dan keberaniannya, sang pahlawan kebanggaanku ini lahir pada tanggal 12 Januari 1631 dan naik tahta menjadi Raja Goa ke-16 pada usia 24 tahun pada tahun 1655 yang menggantikan ayahnya Sultan Muhammad Said. Tahu tidak teman-teman, menurut buku yang saya baca, Andaya tahun 2004 halaman 55 sampai 56. Zaman pemerintahan Sultan Hasanuddin itu merupakan puncak kejayaan kerajaan Goa sehingga dikenal sebagai negara maritim yang menjadi pusat perdagangan bagian timur. Karena lokasinya yang sangat strategis, yakni terletak di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kerajaan itu sangat kuat. Kapal dagang dan duta yang datang ke Makassar bersaksi atas kebesarannya. Selain itu, di tengah kuatnya hegemoni kerajaan Goa di Sulawesi Selatan dan di sekitarnya, bahkan di seluruh Indonesia bagian timur, pada saat yang bersamaan, kerajaan itu juga mendapatkan ancaman yang bertubi-tubi dari orang Bugis di bawah pimpinan Arupalaka yang kemudian bekerja sama dengan penjajah Belanda yang disebut juga VOC. Terkait ketegangan antara kerajaan Goa dengan VOC sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum Sultan Hasanuddin bertahta, karena VOC dihinggapi demam rempah-rempah, kerap melarang orang Makassar berlayar dan berdagang mengkulak di Kepulauan Maluku yang merupakan penghasil rempah-rempah untuk dijual kembali ke Goa. Sultan Hasanuddin seperti juga pendahulunya menentang keras segala upaya monopoli di laut dan perdagangan. Kemudian teman-teman, puncak pertentangan kerajaan Goa dengan VOC ditandai dengan meletusnya perang Makassar pada tahun 1666. Dengan menjalankan politik divide et impera, VOC mendekati daerah yang ingin memberontak untuk dijadikan sekutu agar tidak banyak korban yang jatuh dari pihak VOC. Maka dihimpunlah suatu pasukan ekspedisi yang terdiri atas 21 kapal yang mengangkut 600 orang tentara berkebangsaan Eropa, Serdadu Ambon dan Arupalaka beserta pasukan Bugisnya. Panglima armada tersebut adalah Cornelis Spelman, kemudian menjadi gubernur jenderal. Peperangan ini terjadi di darat maupun di laut yang memakan waktu hampir 1 tahun lamanya. Tapi pada saat itu teman-teman, VOC keluar sebagai pemenang dalam pertempuran tersebut. Kemudian Sultan Hasanuddin dipaksa tunduk dalam perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Kerajaan itu sangat kuat. Kapal dagang dan duta yang datang ke Makassar bersaksi atas kebesarannya. Benteng yang berada di ujung pandang diserahkan kepada VOC dan diberi nama baru Rotterdam. Nah, teman-teman, hari ini saya ada berada di Benteng Rotterdam yang diambil dari nama tempat kelahiran Cornelis Spelman. Benteng Sombaupu jatuh ke tangan VOC pada tanggal 24 Juni 1669.
Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dalam tahta kerajaan. Ia menyerahkan tahtanya kepada putranya Imam Pasombadenguraga atau juga disebut Sultan Amir Hamzah yang saat itu berusia 13 tahun. Setahun setelahnya Sultan Hasanuddin meninggal dunia pada usia 39 tahun. Berkat kegigihan mempertahankan kehormatan negerinya, gelar pahlawan nasional disematkan kepada Sultan Hasanuddin yang diteguhkan dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 November 1973 nomor 887 garing TK garing tahun 1973. Sultan Hasanuddin, aku bangga padamu. Semoga engkau diberikan balasan surga paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari kita membacakan surah Al-Fatihah pada pahlawan kebanggaan kita ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Jika ada umurku panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.